Suwarman. Saya merupakan salah satu mahasiswa Unmul yang KKN, tepatnya pada Kecamatan Muara Bengkal, Desa Mulupan. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan kelompok saya mengenai cara budidaya tanaman toga atau tanaman obat keluarga dengan tempat atau medianya itu karung bekas. Kemudian sebelum kita melakukan budidaya toga di karung, alangkah baiknya kita melakukan pertama yaitu membuat media tempat tanamnya. Bahan-bahan tadi yang kita lakukan yaitu mencampur agar keempat komponen ini menyatu. Dari pencampuran 4 komponen yang tadi, tanah topsoil, selama sekam padi, aras sekam padi, kemudian kohenya sapi. Setelah kita mencampur rata seperti ini, hal yang kita lakukan yaitu mengisi media ini ke dalam karung. Kemudian cara pengisiannya itu kita lipat karungnya ini menjadi 2. Saya anjurkan dari pengalaman saya, penggunaan karung yang baik itu karung yang berwarna coklat seperti ini karena lebih tahan dan tidak gampang sobek atau rapuh karena hujan. Karena tanaman toga ini atau tanaman obat keluarga sendiri ini tanaman yang dapat dipanen sekitar 8 bulan. Mungkin banyak dari kalangan masyarakat luas sana ada yang mengetahui tanaman toga, ada yang tidak. Saya jelaskan sedikit, tanaman toga ini adalah tanaman obat-obatan, jenis obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, kapulaga, temulawak, serai, terus kumis kucing dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, setelah kita lipat karung menjadi 2 ini, sebenarnya ada tujuannya kita melipat ini.
Pertama, karena kita tidak menanam tanaman toganya ini di semayan, kita langsung tanam di sini. Jadi gunanya nanti bisa menutupi dari sinar matahari dan kemudian dari hujan. Isi. Untuk memperkuat juga karungnya, kita sobek di bawah kan ada penutup di sini. Kemudian juga kalau kita tanam bisa kita tutup seperti ini, ada ruang agar cahaya tidak terlalu masuk ke dalam dan juga menghindari dari hujan, apalagi sekarang musim penghujan. Setelah kita siapkan media tanamnya, yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita membuat media ini lebih lembab lagi dengan cara kita siram. Mungkin kalau menurut kita kiranya sudah lembab, kita sudah hentikan penyiraman. Oke, pada kesempatan kali ini hasil dari pembuatan media tadi saya dapatkan 2 karung. Tadi saya gunakan setengah karung tanah, setengah karung sekam padi, setengah karung arang sekam, juga setengah karung juga kue sapi, dan mendapatkan dua seperti ini. Saya akan menanam tanaman toga di sini. Dilihat dari pertama nilai ekonomisnya buat keluarga atau ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Saya ambil 2 ini tanaman toga pada kesempatan ini. Pertama, saya akan menanam jahe, kemudian dan kencur, karena 2 komoditas tanaman toga ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian tanaman toga kedua ini juga sering digunakan untuk menjadi bumbu dapur oleh ibu-ibu, maupun ada satu yaitu kunyit. Sebelum kita menanam, hal yang kita harus lakukan itu pertama menyiapkan menyiapkan bahan tanamnya. Ini bahan tanamnya kunyit. Kita sebelum menanam kita harus melihat mata tunas yang akan tumbuh. Di sini kita lihat 1 mata tunas jahe, kemudian ada 3 bakalan tumbuh, 1, 2, 3, 4. Mungkin ini satu karung ini kita bisa menanam 2 jahe, asalkan memiliki mata tunas lebih dari 5. Kalau kurang dari 5 mungkin kita bisa menanam 3 potong seperti ini, karena mungkin saya kira ada kurang sampai 5, maka saya nambah lagi 1 sini. Ini cara penanaman tanaman jahe. Kita harus melihat selama mata tunasnya ya, karena takutnya nanti tumbuhnya ke bawah. Menanam ini tanpa persemaian terlebih dahulu, maka kita tutupnya tidak terlalu dalam ya. Kemudian pada saat sudah tumbuh tunasnya, agar
agak sekitar 3 atau 4 cm, maka kita akan tambahkan lagi tanah untuk menutup umbinya. Kemudian di sini yang kedua kita menanam kencur. Mungkin kencur dalam satu karung ini bisa kita tanam 2 atau 3 ataupun bahkan 4. Saya di sini menanam 4 potong ya kencurnya. Oke, setelah kita tutup seperti ini, kita siram air sedikit. Agar tanamannya tidak kebutuhan airnya tercukupi. Nah, setelah kita tanam, hal yang kita lakukan adalah menutup sedikit ruang di sini agar hujan tidak masuk nih. Nanti setelah dia sudah tumbuh tunas, maka kita bisa membuka seperti ini. Maka kita bisa tutup ini untuk dia bertunas dengan baik. Pertama juga selain hujan atau matahari juga agar tanaman ini tidak diganggu oleh hewan, terutama hewan ternak kita ya, seperti ayam. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa berikan kepada warga Desa Mulupan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, bila ada tutur kata atau salah dalam menjelaskan atau memperhatikan program ini, saya mohon maaf, karena kebaikan datang dari Yang Maha Kuasa dan keburukan datang dari diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.